Selamat pagi anak-anak semua. Om Swastiastu. Ibu Guru. Ibu Guru. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, harus tetap semangat ya, walaupun kita berada dalam pembelajaran daring. Kita berdoa semoga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan. Nah, Bu Guru izin share screen ya anak-anak. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tema 8, tema 3, pembelajaran 5, yaitu memelihara ketersediaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa. Nah, untuk kali ini Ibu beri kesempatan kepada Kaila untuk memimpin doa. Silahkan Kaila. Untuk Bu Guru dan teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semua dalam berdoa kalian fokuskan. Doa selesai. Nah, selanjutnya sebagai wujud nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu lanjutkan dengan presensi. Jadi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk absen 1, Agus Wirayan Kresnajaya. Bu. Ya, jadi kita sudah melakukan presensi, kita sudah absen. Nah, anak-anak, apakah kalian masih mengingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Nah, apa saja kesepakatan kelas kita? Kelas tepat waktu, aku suka kebersihan dan kerapian. Nah, jadi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking. Jadi kita melakukan game tebak emosi. Apakah game ini? Siapa yang pengen tahu? Seperti apakah game kita? Ya, jadi ice breaking ini bertujuan untuk menambah semangat kalian. Jadi, guru akan menampilkan gambar emosi wajah. Emosi wajah itu apa saja? Terus kalian tebak kira-kira itu emosinya apa. Bagi yang tahu, silahkan untuk unmute mikrofonnya dan silakan mengungkapkan pendapatnya. Nah, coba kita lihat gambar yang pertama. Ayo tebak, apakah ini? Emosi apakah seperti ini? Sedang berpikir. Sedang berpikir atau Berpikir. merasa? Merasa Berpikir. sedang, ya dia berpikir, artinya dia sedang merasa bingung. Pikir itu kan dia bingung. Pernahkah kalian mengalami kebingungan? Pernah. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan saat mengalami kebingungan? Berpikir untuk mencari jalan keluar. Ya, berpikir untuk mencari jalan keluar. Jadi selanjutnya, ini tebak emosi apakah ini? Senang. Senang. Ya. Emosi senang. Apakah kalian pernah mengalaminya? Nah. Kalian merasa senang ketika menghadapi situasi yang bagaimana? Situasi yang baik. Menghadapi situasi yang baik, maka hatimu akan terasa senang. Ya, betul sekali. Nah, lanjut, kalau seperti ini emosinya. Marah. Sudah terlihat jelas wajahnya merah. Jadi warna wajahnya merah ini menandakan kita sedang marah. Pernahkah kalian marah?
ketika menghadapi situasi marah itu, apa yang kalian lakukan agar rasa marah mereda? Menenangkan diri, melakukan sesuatu yang menyenangkan, menenangkan pikiran. Mungkin pertama kali ketika kita marah, yang kita lakukan adalah kita menarik nafas. Ya, jadi kita untuk mengontrol emosi marah itu. Ya, emosi apakah ini? Ini sedang menangis. Ya, pernahkah kalian merasakan sedih atau kalian menangis? Ya, coba Gung Asri ceritakan kenapa Gung Asri merasa sedih atau Gung Asri menangis. Oh, kakinya kena ujung meja. Berarti Gung Asri menangis karena merasakan kesakitan. Ketika Gung Asri menyadari bahwa Gung Asri sakit karena kakinya tidak sengaja terkena meja, apa yang Gung Asri lakukan? Lebih berhati-hati. Nah, betul sekali. Jadi itulah beberapa emosi yang kita miliki. Jadi Ibu berharap anak-anak semua bisa mengelola emosi agar bisa berpikir dengan baik dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena jika dalam keadaan marah kita mengambil keputusan, maka keputusan itu bisa salah. Nah, kira-kira bisa pahami apa yang Guru sampaikan? Paham? Nah, sekarang kita kembali lagi kepada emosi sebelumnya. Jika ada teman yang mengalami kebingungan, apa yang akan kalian lakukan? Membantunya. Ya, Memberi saran. Memberi saran atau Memberitahukan apa yang memberitahukan. kita mengerti. Melakukan membantunya hingga mengerti. Nah, jika teman dalam keadaan senang, apa yang kalian lakukan? Kalian ikut senang. Jika teman kalian dalam keadaan marah, menenangkannya sekali. Nah, jika teman kalian dalam keadaan sedih atau menangis, apa yang kalian lakukan? Menghiburnya. Ya, jadi ini artinya kalian sudah bisa menunjukkan rasa empati atau rasa kepedulian kalian terhadap teman. Sekarang kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang siklus air, tentang manfaat air. Sekarang Bu Guru ingin mengingatkan kembali apa manfaat air bagi makhluk hidup. Untuk mandi, untuk minum, Masak. nyiram, Tempat tinggal beberapa memasak dan lain sebagainya. Jadi air itu memiliki manfaat yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Jadi untuk kegiatan hari ini seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, kegiatan kita adalah tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Jadi tujuannya adalah dengan menyimak video dan teks bergambar, siswa dapat menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak informasi yang disampaikan melalui PowerPoint, siswa mampu membuat gambar cerita sesuai dengan tema atau sesuai dengan minat kalian. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini adalah Ibu akan mengajak anak-anak menyimak video dan mengamati gambar. Jadi kita akan melakukan diskusi. Kalian akan dibagi ke dalam ruang diskusi berdasarkan minatnya. Jadi ada yang menonton video dan ada yang melihat gambar. Akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Jadi untuk diskusi, sebutkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat air dan memelihara ketersediaan air. Nanti satu kelompok itu diwakilkan oleh satu orang untuk presentasi. Setelah selesai 15 menit
itu kita kembali ke link Zoom yang ini. Kembali ke sini untuk presentasi kelompok. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Akan kalian menemukan nomor 1, silahkan. Bung Astri, silahkan presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Menggunakan air beras, cucian beras, menyiramkan, lalu menggunakan agar bisa menyimpan air lebih lama, lalu menggunakan lap dan ember. Nah, sekarang coba dari kelompok 2, silakan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3. Matikan keran ketika mencuci tangan dan menyikat gigi. Terima kasih untuk Kaila. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Jadi kalian sudah paham bagaimana cara kita untuk menjaga ketersediaan air? Apakah sudah kalian pahami? Nah, jadi kita harus menjaga ketersediaan air agar air itu tetap bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi harus menggunakan air itu sehematnya, jangan suka membuang-buang air. Kita harus bijaksana dalam menggunakan air. Jadi tadi anak-anak sudah mempelajari bagaimana cara menjaga ketersediaan air. Bagaimana lumayan menghabiskan waktu, lumayan lelah kalian berpikir tadi. Kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Ibu akan mengajak kalian untuk stop sejenak, berhenti sejenak, agar kalian bisa fokus kembali kepada kegiatan yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi sekarang semua ambil sikap duduk yang baik, ambil posisi kalian yang enak, senyaman mungkin. Kalian melakukan take a deep breath, artinya menarik nafas dalam-dalam. Hirup nafas, hembuskan. Tarik nafas kembali, hembuskan. Rasakan di pundak kalian, nafas itu berjalan perlahan. Rasakan dan amati pergerakan nafas kalian. Nah, setelah kalian merasakan nafas kalian, kalian mengamati pergerakan nafas kalian, silahkan kita kembali kepada posisi kita semula untuk melanjutkan kegiatan kita agar pikiran kalian sudah kembali fokus dan tetap semangat. Nah, anak-anak semua, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Ya, coba ya Bu, kita sama Rea untuk membaca terlebih dahulu. Iya, Bu. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Eli B, silakan. 3. Pembuatan. Tadi kita sudah membahas tentang gambar cerita. Sekarang untuk tugas kita, kalian membuat gambar cerita sesuai dengan minat kalian. Jadi contoh, yang punya minat di bidang seni, jadi yang suka bidang seni, bisa membuat gambar cerita tentang menari, menyanyi, atau seni yang lain, menggamel. Jadi sesuai dengan minatmu, itu yang suka, yang punya minat di bidang seni. Sedangkan yang punya minat bidang olahraga, kalian bisa membuat gambar cerita tentang sepak bola, tentang bermain bulu tangkis, atau olahraga lainnya. Dan yang mempunyai minat bidang sains, ini bisa membuat gambar cerita tentang menanam bunga matahari atau membuat gambar cerita tentang planet-planet yang ada. Untuk tugas produk ini dikumpul hari ini juga. Jadi bisa dikumpul lewat WA pribadi ke Bu Guru atau dikumpul lewat Google Classroom. Sudah Bu Guru masukkan juga ke Google Classroom. Jauh ini apakah semuanya sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, jadi anak-anak sudah bisa memahami ya. Kita akan melakukan kegiatan refleksi. Jadi dalam kegiatan refleksi ini Ibu akan
share link Padlet. Jadi apa yang kalian rasakan setelah mengikuti sesi pembelajaran hari ini? Jadi silakan nanti kalian isikan link Padlet yang Ibu share di room chatnya, langsung diketik di situ. Jadi kita sudah melakukan refleksi pembelajaran kita. Ibu guru senang sekali karena kalian sudah bisa merefleksikan diri dan sudah bisa menyebutkan tantangan yang kalian hadapi dan bagaimana pemecahannya ke depannya seperti apa agar kegiatan pembelajarannya lebih baik lagi. Nah, sekarang saatnya untuk evaluasi. Jadi kita mengerjakan kuis. Seperti biasa, Ibu akan mengirimkan link untuk kuisisnya. Nah, karena waktu kita sekarang sudah mendekati pukul 11:30, artinya kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Ibu guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah bergabung di kelas hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sekali lagi Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, sekali lagi mari kita berdoa karena kegiatan kita sudah berjalan dengan baik. Pejamkan matanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yansi Rahayuni Listiari, CGP Angkatan 4, Kota Denpasar. Izinkan saya kali ini menyampaikan refleksi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan. Sahabat guru penggerak di Nusantara, ada 3 refleksi yang ingin saya sampaikan. Dari segi perencanaan, pertama, saya mengenal minat belajar siswa yang sangat beraneka ragam. Kedua, saya mengenal teknik kompetensi sosial emosional yang dapat kita integrasikan dalam pembelajaran. 3. Saya dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan membelajarkan kompetensi sosial emosional pada anak. Hal yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah saya rancang adalah saya merasa sangat senang dan bahagia karena pembelajaran ini dapat berlangsung dengan lancar, anak-anak merasa senang, anak-anak pun merasa sangat antusias dan keaktifan siswa itu dapat meningkat. Dan anak-anak pun merasa tertantang pada saat kegiatan berdiskusi. Walaupun tidak semua siswa bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini melalui Zoom karena terbatasnya sarana prasarana anak-anak di rumah. Selain itu, anak-anak juga merasa senang karena mereka merasa terfasilitasi untuk kegiatan pembelajarannya sesuai dengan minat mereka. Nah, evaluasi yang saya lakukan dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan adalah: pertama, jumlah siswa yang saya harapkan untuk meningkat. Semoga kedepannya PTM bisa segera dilaksanakan sehingga kita bisa belajar normal kembali dan semua anak bisa ke sekolah dan merasakan terfasilitasinya dalam proses pembelajaran dan siswa pun mengenal pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, untuk media pembelajarannya, kedepannya saya akan lebih kreatif membuat media pembelajaran yang beraneka ragam untuk menarik minat siswa. Yang ketiga, antusiasme. Semoga dengan dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, siswa lebih semangat dalam belajar dan meningkatkan prestasi siswa didik kita. Nah, demikianlah refleksi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam dan bahagia.